Pemirsa, kasus perundungan di sekolah masih saja terjadi. Kali ini dialami seorang siswa kelas 12 sebuah SMA swasta di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan menemukan adanya unsur pidana dan meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Didampingi orang tua dan kuasa hukum, korban dugaan perundungan di sebuah sekolah swasta mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk mempertanyakan penanganan kasus yang telah mereka laporkan pada tanggal 31 Januari lalu. Dari pertemuan dengan penyidik, pihak korban mendapatkan penjelasan jika kasus telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Pihak korban berharap kasus ini segera naik ke proses hukum. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga diharapkan memberi sanksi tegas kepada 4 orang pelaku karena tindak perundungan terbilang sadis. Akibatnya, korban berinisial BE berusia 16 tahun, siswa kelas 12, sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit serta tidak mengikuti proses belajar selama berbulan-bulan lantaran takut kembali ke sekolah. Metro Jakarta Selatan juga tadi ketemu dengan Ibu Kanit PPA yang dimana prosesnya akan segera per hari ini naik menjadi sidik. Rencananya dalam waktu dekat, penyidik Polres Jakarta Selatan akan melakukan gelar perkara untuk menentukan adanya tersangka dalam kasus perundungan ini. Jadi untuk sementara kita mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi, itu yang jelas. Untuk memperkuat kasus yang dilaporkan. CCTV jelas. Jadi untuk barang bukti CCTV itu yang sangat kita menjadikan barang bukti. Sementara pihak sekolah melalui kuasa hukumnya membantah telah terjadi perundungan berupa pengeroyokan dan pelecehan seksual terhadap salah satu siswa sekolah. Pihak sekolah telah melakukan pemeriksaan internal dengan melihat bukti visual dari CCTV milik Binus School Simpruk dan hanya menemukan peristiwa perselisihan antar siswa. Rekaman CCTV tidak menunjukkan adanya penganiayaan, hanya ada 2 siswa berkelahi di toilet yang melibatkan RE dan ditonton siswa lain. Dan berdasarkan CCTV yang ada, di sana kami lihat itu tidak ada pengeroyokan, ya, tidak ada bullying, tidak ada pelecehan seksual, kecuali peristiwa itu tidak terlihat dan tidak diketahui oleh sekolah, dan itu hanya bisa dijelaskan, diceritakan oleh para pihak siswa yang terjadi. Kasus dugaan perundungan di sekolah elit di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama membetot perhatian publik setelah viral di media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sojangbati, iNews melaporkan. Meski sudah diberlakukan sistem satu arah ke arah Jakarta, arus kendaraan di Jalan Raya Puncak Bogor malam tadi terpantau macet. Kondisi ini terjadi akibat imbas lonjakan kendaraan wisatawan yang ingin menghabiskan akhir pekan di wilayah Puncak. Antrian panjang kendaraan menunggu giliran untuk memasuki kawasan wisata Puncak terjadi di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Ratusan kendaraan tertahan dari Simpang Gadok mengular dan tidak bergerak sama sekali. Kondisi ini terjadi akibat penerapan sistem satu arah dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Untuk mengurangi kejenuhan, sejumlah wisatawan yang terjebak di dalam kemacetan memanfaatkannya dengan berjalan-jalan di sekitar kendaraan. Selain sistem satu arah, membludaknya pengendara motor juga menjadi penghambat lamanya penerapan one way. Sampai Minggu malam, sejumlah wisatawan pengendara motor juga masih ramai melintas.
Libur panjang akhir pekan Hari Raya Maulid Nabi dimanfaatkan warga DKI Jakarta untuk berkunjung ke sejumlah tempat wisata, salah satunya Taman Impian Jaya Ancol. Sejumlah pengunjung menghabiskan waktu untuk berpiknik dan bersantai di pantai bersama keluarga. Ya pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu tempat destinasi wisata favorit bagi warga DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Dan memang Taman Impian Jaya Ancol hari ini sudah dihadiri oleh sekitar 49.000 pengunjung yang mereka hendak liburan sejak pagi hari hingga sore hari di Taman Impian Jaya Ancol ini. Dan di tempat saya berada, tepatnya di Taman Pantai Lagun, di sini banyak sekali anak-anak dan juga keluarga yang mereka menghabiskan waktu untuk bermain air, kemudian beberapa di antara mereka juga menghabiskan waktu untuk makan bersama, berpiknik, bermain layangan, kemudian menikmati beberapa wahana air yang tersedia di Pantai Impian Jaya Ancol ini, seperti salah satunya adalah speedboat, banana boat, dan juga beberapa lainnya. Tidak hanya datang ke pantai, tetapi warga juga dapat mengunjungi beberapa wahana Taman Impian Jaya Ancol lainnya, seperti dunia fantasi dan juga SeaWorld, serta beberapa wahana lainnya. Dan kelengkapan wisata ini yang menjadikan salah satu alasan Pantai Impian Jaya Ancol masih menjadi tempat favorit bagi warga DKI dan sekitarnya. Bagi Anda yang ingin berkunjung dapat membeli tiket seharga Rp30.000 di booth-booth yang sudah disediakan, atau dapat juga membeli tiket secara online dari website Pantai Impian Jaya Ancol. Dari Jakarta, Elsya Kesi Indra Purnama, iNews melaporkan. Selain Taman Impian Jaya Ancol, tempat rekreasi yang juga menjadi pilihan di Jakarta adalah Taman Mini Indonesia Indah. Di tempat wisata edukatif ini, wisatawan dapat merasakan pengalaman keliling Indonesia dalam skala kecil. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII menawarkan wisata edukasi dan budaya. Di Taman Mini, pengunjung bisa mengunjungi anjungan dari berbagai provinsi di Indonesia. Dengan berbagai fasilitas yang dikembangkan, Taman Mini Indonesia Indah dengan wajah barunya dapat memikat pengunjung untuk berlibur. Aksesnya pun mudah. Pengunjung dapat menggunakan shuttle gratis yang disediakan oleh Taman Mini. Dengan membayar tiket masuk untuk akses semua kawasan di Taman Mini. Dikit aja 4 menitan. Stok sud. Oke, bentar. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga pemirsa. Sebanyak 30 pemain timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol sebelum berlaga pada kualifikasi Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Muda bertolak menuju Spanyol melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Minggu sore. Sebanyak 30 pemain timnas Garuda Muda U17 asuhan pelatih Nova Arianto berangkat menuju Spanyol melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selama di Spanyol, timnas U17 menggelar pemusatan latihan mulai tanggal 18 September dan direncanakan melakukan 5 kali uji coba melawan timnas junior Skotlandia Swiss serta klub lokal Spanyol. Nantinya dari 30 pemain akan diseleksi menjadi 23 pemain inti yang akan dibawa dalam kualifikasi Piala Asia. Setelah dari Spanyol, timnas U17 akan bertolak ke Qatar sebelum berlaga pada kualifikasi Piala Asia 2025. Timnas U17 berada di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Northern Mariana Island. Timnas U17 akan mulai bertanding pada 23 Oktober 2024 menghadapi Timnas U17 Kuwait. Seluruh pertandingan digelar di Al Ahmadi Stadium Kuwait. Masih lama itu bercanda kalian. Ya. Yang pasti ini menjadi bagian persiapan kita menuju ke kualifikasi Piala Asia yang akan berjalan di nanti Oktober. Jadi kita akan masuk ke fase uji coba dan melakukan training camp di Spain di tanggal sekian hari ini kita berangkat sampai nanti di tanggal 20. Artinya pemain bisa lebih siap lagi nanti di sana.
Mungkin kita akan lebih banyak ke taktikal dan friendly match agar kita terbiasa. Nanti di AFC kualifikasi kan kita juga bertemu lawan-lawan yang sedikit di atas level kita. Pemirsa, manajer tim sepak bola Sulawesi Tengah meminta PSSI menindak tegas wasit yang memimpin laga Aceh versus Sulteng di babak perempat final PON 21. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI akan mengusut tuntas peristiwa tersebut dan menjatuhkan sanksi berat karena dinilai sangat memalukan wajah persepak bolaan di tanah air. Laga babak perempat final sepak bola PON 21 yang mempertemukan tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah menyisakan kekecewaan dari para pemain, pelatih, ofisial, dan pecinta sepak bola tanah air. Apalagi laga tersebut ricuh yang berujung walk out para pemain Sulteng. Manajer Sulawesi Tengah mempertanyakan sikap wasit Eko Agus Sugiarto yang berpihak kepada tuan rumah sejak laga babak pertama. Keberpihakan wasit semakin menjadi-jadi di masa injury time sehingga memancing amarah para pemain. Manajer tim sepak bola Sulteng pun meminta Komisi Disiplin PSSI memberikan sanksi tegas. Jangan mengajari di level junior ini, mengajari pemain-pemain yang masih bermental pemula, diajari dengan sesuatu hal yang bisa merusak mental mereka. Jadi saya berharap juga kepada komisi yang menangani referee perwasitan agar melakukan evaluasi, melakukan tindakan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh wasit. Wasit Eko Agus Sugiarto tersungkur usai dipukul pemain tim Sulawesi Tengah dalam laga perempat final sepak bola PON 2024 yang berlangsung kontroversial. Sejumlah pelanggaran yang diabaikan, deretan kartu merah kontroversi, termasuk keputusan penalti, mewarnai kepemimpinan wasit Eko. Keputusan Eko yang memberi hadiah penalti untuk Aceh direspon emosional pemain Sulteng Muhammad Rizky Saputra. Eko pun ambruk mencium rumput. Eko menjadi korban pemukulan Rizky. Di sisi lain, kepemimpinan wasit memunculkan kecurigaan lantaran terkesan tidak adil dan memunculkan pemikiran soal keberpihakan. Rilis PSSI menyebut pemain yang memukul dan wasit Eko bisa terkena sanksi berat. Pak Ketum, Pak Erick Thohir sudah meminta dilakukan investigasi terhadap kejadian kemarin. Beliau langsung bentuk tim. Ada komite hukum, komite yudisial, komite banding, komite keamanan. Ini udah nyatu, bahkan Komdis ini akan nyatu, langsung melakukan investigasi, mengusut tidak hanya pertandingannya, sampai siapa yang ada di belakang pertandingan itu, supaya bisa diketahui kejadian sebenarnya. PSSI menegaskan akan mengusut tuntas peristiwa ini dan akan menjatuhkan sanksi terberat termasuk sanksi larangan seumur hidup jika terbukti mengatur hasil laga. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, News melaporkan. Pemirsa, tim sepatu roda Jakarta tampil gemilang dengan meraih 10 medali emas dan 4 perak di ajang PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Perolehan emas ini masih mungkin bertambah mengingat gelaran PON 21 Aceh Sumut 2024 masih tersisa 2 hari lagi. Kontingen cabang olahraga sepatu roda dari Jakarta tampil kinclong di ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut 2024 dengan mengemas 10 emas dan 4 perak saat berlaga di venue alun-alun Kota Sigli, PD Aceh. Arijani Mahesa Putra CS melibas tim Jawa Tengah di kelas tim time trial 10.000 meter putra. Sedangkan di kelas putri, Naura Rahmadija Hartanti CS menumbangkan kontingen DI Yogyakarta.
Pelatih sepatu roda Jakarta, Faisal Norman, mengatakan perolehan emas sepatu roda masih mungkin bertambah, mengingat gelaran PON 21 Aceh Sumut 2024 masih tersisa 2 hari lagi. Tim sepatu roda mengincar tambahan emas di pertandingan selanjutnya, terutama di nomor freestyle. Saat ini masih ada 4 atlet sepatu roda putra yang turun di nomor time trial 10.000 meter. Sepatu roda Jakarta menjadi panggung kejayaan kontingen Jakarta pada PON ke-20 Papua 2021. Di cabang ini, Jakarta menjadi juara umum dengan total 13 emas, 8 perak, dan 2 perunggu. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan uang mewarnai kemeriahan kirap peringatan Maulid Nabi Muhammad di Surabaya. Warga dan anak-anak saling berebut mendapatkan uang pecahan Rp2.000 hingga Rp5.000 yang dibagikan dengan cara disebarkan dari atas rumah. Keseruan mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar warga Kampung Nelayan Cumpat, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Puncak kehebohan terjadi saat tradisi sebar uang dari atas rumah. Puluhan orang, mulai anak-anak hingga dewasa, tampak antusias mengikuti tradisi ini. Mereka saling berebut menggapai uang kertas dan koin dengan suasana penuh canda dan tawa. Saking serunya, motor warga nyaris menabrak motor yang terparkir di dekatnya. Aksi sebar uang receh yang dilakukan warga ini sebagai bagian dari tradisi memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Orang sini kan katanya disimpan. Tradisi buat kita berkah, biar berkah. Oh gitu. Ya. Uangnya bisa bawa berkah. Ya, memeriahkan Maulid Nabi. Tadi yang dilemparkan uang receh sekitar berapa? Hampir 350. Ya, pecahan berapa ya? 5.000-an sama 2.000. Memang ini tradisi tahunan ya, Pak ya? Iya, tiap tahun. Udah dari dulu. Selain sebar uang, peringatan Maulid Nabi juga diwarnai dengan pawai. Berbagai atraksi dan kreativitas warga nelayan seperti merias becak dan kuda, membuat replika perahu nelayan, serta mengenakan pakaian Timur Tengah ditunjukkan dalam kirap. Tradisi yang rutin digelar setiap tahun ini diakhiri dengan doa bersama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke kuliner. Sebuah warung makan di Lamongan, Jawa Timur menyajikan olahan sambal desa khas Lamongan yang dipadu dengan berbagai ikan asap. Sensasi pedasnya pun menggugah selera makan. Tidak heran jika setiap hari warung ikan asap ini selalu ramai pengunjung. Inilah warung makan yang menyajikan sambal desa khas Lamongan, Jawa Timur yang rasanya pedas dan menggugah selera. Buka mulai pukul 10 pagi, warung yang terletak di Jalan Sumargo, Kota Lamongan ini sudah dipenuhi para pelanggan yang sudah lama menunggu. Di warung sambal desa ini, berbagai pilihan ikan asap disajikan, mulai dari ikan cumi, togek, lele, hingga ikan wader pun tersedia. Pengunjung bebas memilih ikan karena di warung ini mengusung konsep seperti prasmanan dengan sambal yang melimpah di setiap porsinya. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan 15 hingga 20 kg cabai rawit serta 1 kuintal beras. Kalau yang jadi andalan di sini itu ikan cumi, asapan cumi itu paling best seller. Terus ungkepan-ungkepan juga ada, nggak cuma asapan aja. Sementara itu, ratusan pelanggan yang datang berasal dari berbagai kota seperti Gresik, Tuban, Mojokerto, dan Surabaya. Salah satu pengunjung mengaku jika rasa sambal di sini sangat pedas, ditambah sedapnya lalapan daun jati, terong Thailand yang semakin menggugah selera makan. Ini enak mas, sambalnya pedas, ikannya juga fresh, gurih. Ini pilih ikan apa? Ikan toge. Untuk bisa makan di sini, pengunjung tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam, mulai dari Rp25.000 per porsinya. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan.
Pemirsa, MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment menggelar promo film terbaru yang berjudul Lembayung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas UHAMKA Jakarta. Lembayung merupakan film bergenre horor yang diangkat dari kisah nyata dan viral di media sosial. Kehadiran para pemain film Lembayung diantaranya Yasamin Yasem, Taskia Namia, dan Dava Wardana sukses mencuri perhatian sekitar 2.500 mahasiswa UHAMKA yang sangat antusias mengikuti promo film karya MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment ini. Tidak hanya menambah antusiasme terhadap film, suasana kampus juga semakin heboh dengan berbagai kegiatan interaktif bersama para mahasiswa dan menjadikan acara ini sebagai ajang hiburan dan inspirasi bagi seluruh mahasiswa. Cukup mengejutkan ya, hari ini ada sekitar 2.500-an mahasiswa baru UHAMKA. Kita diundang untuk dikasih kesempatan untuk mempromosikan film Lembayung dan kelihatannya ya sangat positif gitu ya. Mudah-mudahan ini juga tercermin dari suksesnya film ini nanti. Senang banget sih, semoga nanti antusias hari ini bisa kebawa sampai tanggal 19 dan seterusnya pada saat penayangannya Lembayung. Film Lembayung karya sutradara Baim Wong ini merupakan film bergenre horor yang terinspirasi dari kisah nyata mahasiswi keperawatan dan viral di sosial media tentang jin poligigi. Bisa membuat kalian itu ketakutan, merasakan terornya sama seperti yang kita rasakan. Terus kita berharap banget nontonnya langsung di bioskop, tidak nonton yang bajakan, dan sesuai umur jangan lupa. Pasti menjadi lebih semangat ya buat kita karena ini mau tayang, jadi disambut dengan cukup baik dan semoga ya penontonnya banyak agar film Indonesia itu semakin dipercaya. Film Lembayung akan tayang perdana di seluruh bioskop kesayangan Anda pada tanggal 19 September 2024. Dari Jakarta, Hadistia Rifa Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jakarta menyebut ada 10 kecamatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang masuk zona rawan longsor. Untuk itu 10 kawasan ini dihimbau mewaspadai ancaman longsor dan potensi gerakan tanah saat curah hujan di atas normal. Kepala BPBD Jakarta Isnawa Aji dalam keterangan tertulisnya mengatakan ada 10 kecamatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang masuk zona menengah rawan longsor. Pada zona menengah dapat terjadi gerakan tanah saat curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah, sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Dari 10 kecamatan, 8 diantaranya di Jakarta Selatan meliputi wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Perapatan, Pancoran, Pasar Minggu, dan Pesanggerahan. 2 kecamatan rawan longsor lainnya meliputi wilayah Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Perakiraan wilayah potensi gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta perakiraan curah hujan bulanan dari BMKG. Untuk itu masyarakat diminta mengantisipasi adanya potensi gerakan tanah saat curah hujan di atas normal selama September 2024. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ditunjuk menjadi utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air. Penunjukan ini menjadi sejarah karena Retno adalah orang Indonesia pertama yang menjadi utusan khusus Sekjen PBB. Dilansir UN.org, penunjukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merupakan tindak lanjut hasil Konferensi Air Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB 2023. Utusan khusus Sekjen PBB akan memanfaatkan hasil konferensi dalam persiapan menuju berbagai proses air global, khususnya Konferensi Air PBB 2026. Sekjen PBB Antonio Guterres menulis utusan khusus Sekjen PBB bertujuan meningkatkan kerjasama internasional di antara berbagai proses air internasional. Menlu Retno akan menjalankan tugasnya sebagai utusan khusus untuk air mulai 1 November 2024 mendatang. Menlu Retno memiliki pengalaman luar biasa dalam diplomasi selama hampir 4 dekade, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Mengawasi penyelenggaraan Forum Air Dunia ke-10 di Bali 2024, Menlu Retno memberikan dedikasi yang tercermin melalui kepemimpinan Indonesia, termasuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, Presiden G20,
2022, Ketua ASEAN 2023, dan banyak entitas serta organisasi internasional lainnya. Setelah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Retno menyebut Jokowi dan Prabowo memberikan dukungan penuh atas penunjukannya sebagai utusan khusus Sekjen PBB. Jelang pemilihan kepala daerah, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berencana untuk melakukan pertemuan dengan mantan gubernur Jakarta, salah satunya Anies Baswedan. Ridwan Kamil menegaskan pertemuan tersebut hanya untuk bersilaturahmi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil alias RK menyebut dirinya sudah mengirimkan pesan kepada mantan gubernur Jakarta sebelumnya, yakni Anies Baswedan, untuk bertemu. Namun begitu, ia mengatakan bahwa hingga saat ini Anies masih belum merespon rencana pertemuan tersebut. RK mengatakan secara pribadi pesan yang disampaikan kepada Anies sudah dijawab. Akan tetapi, Anies belum bicara spesifik mengenai pertemuan dengan RK. Kami orang baru, ilmunya sedikit di wilayah ini. Secara syariat kan kita jangan so tahu ya. Supaya tidak so tahu, saya datangi Pak Foke dengan ilmunya, Pak Sutioso dengan nasihatnya, nanti Pak Ahok termasuk Pak Anies. Sudah menjawab sebagai pertemanan, tapi tidak spesifik tentang penjadwalan bertemunya, mungkin masih sibuk. Menurut RK, pihaknya meminta bertemu tidak hanya kepada Anies, tetapi juga kepada seluruh mantan gubernur Jakarta. Pertemuan itu pun tidak ditujukan untuk meminta dukungan, melainkan untuk bersilaturahmi. Dari Jakarta, Wenda Nura, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pasangan Bacagub dan Bacawagub Jakarta, Pramono Anung Rano Karno menggelar rapat perdana dengan tim pemenangan mereka yang dipimpin oleh Lis Hartono atau yang biasa disapa Cak Lontong. Seperti juga Ridwan Kamil, pasangan Pramono Rano Karno berencana bertemu dengan para mantan gubernur DKI Jakarta diantaranya Sutioso dan Joko Widodo. Rapat perdana yang digelar di posko pemenangan Pramono Anung Rano Karno di kawasan Menteng, Jakarta Pusat mengagendakan penyusunan strategi kampanye sekaligus perkenalan dan penguatan internal. Pramono Anung menyatakan rapat telah menyepakati beberapa hal untuk kontestasi di Jakarta. Salah satunya adalah upaya menghadirkan pilkada yang riang gembira tanpa politik identitas. Pramono juga menyebut akan menyambangi mantan gubernur Jakarta seperti Anies, Ahok, hingga gubernur Jakarta periode 1997 sampai dengan 2007 Sutioso. Pramono Rano bahkan berencana bertemu Joko Widodo dalam kaitannya sebagai mantan gubernur DKI Jakarta. Pasangan ini berencana menyambangi Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Pagi ya, saya. Nampak dulu. Siap. Pemirsa, menyantap kuliner laut di restoran mungkin terdengar biasa, namun salah satu restoran di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menawarkan sensasi yang berbeda, yaitu resto di atas laut dengan latar panorama pantai eksotis khas Labuan Bajo dan keindahan matahari terbenam. Indah ya pemirsa. Berlokasi di kampung ujung Labuan Bajo, inilah Le Bajo Flores. Resto di atas laut yang menyuguhkan pemandangan yang menawan di atas dermaga berwarna putih. Sambil menyantap sajian kuliner yang mengedepankan makanan laut atau seafood, dipadu dengan masakan Mediterania, memanfaatkan rempah-rempah asli Flores. Pengunjung dapat memanjakan mata melihat panorama indahnya kota Labuan Bajo dari pesisir. Sekaligus suasana matahari terbenam atau sunset pada sore hari. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan jajaran kapal wisata yang terparkir di antara Pulau Flores dan Pulau Bajo. Di Labuan Bajo untuk saat ini, kedepannya sih pasti ada lagi, cuman untuk saat ini masih kita. Jadi pas kita lihat kayak posisinya juga tengah kota, jadi nggak jauh dari bandara, nggak terlalu jauh.
Bagaimana? Anda tertarik menikmati pesona Labuan Bajo dari tempat ini? Dari Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur, Gechio Viana, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang sedang berlibur atau pulang kampung ke Lampung, Pantai Pasir Putih di Pulau Pisang bisa menjadi destinasi wisata pilihan Anda bersama keluarga. Pantai Pasir Putih ini menawarkan panorama alam yang indah dan masih alami. Belum banyak diketahui oleh orang banyak. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Wow, cantik ya pemirsa. Pasti banyak yang nggak nyangka kalau ini ada di Lampung. Ya, Pantai Pasir Putih yang terletak di Pekon Pasar Pulau merupakan surga tersembunyi di Kecamatan Pulau Pisang. Pantai ini bisa menjadi pilihan liburan yang ideal untuk menyambut tahun baru dan merayakan Natal dengan suasana yang berbeda. Dengan pasir putih yang lembut, ombak yang indah, dan pemandangan gugusan pegunungan Bukit Barisan, Pantai Tanjung Pasir memanjakan wisatawan dengan panorama alam yang luar biasa. Untuk memasuki kawasan pantai ini, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, untuk sampai ke lokasi pantai ini, pengunjung harus menyeberang ke Pulau Pisang menggunakan perahu jukung selama 20 menit dengan tarif Rp20.000 setiap orangnya. Tapi tenang aja, saat menyeberang ke Pulau Pisang, wisatawan disuguhkan dengan panorama alam yang begitu eksotis. Katanya ada lumba-lumbanya, tapi ini kayaknya kurang beruntung jadi belum dapet. Pantainya bersih, bagus, masih alami ya. Worth it ya? Worth it lah. Bagi para pengunjung yang hendak bermalam di tempat wisata ini tidak perlu khawatir, karena di sekitar pantai terdapat penginapan dengan harga yang sangat terjangkau. Gimana? Tertarik mengunjungi Pantai Pasir Pulau Pisang di libur akhir tahun? Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, Lido Lake Resort by MNC Hotel dan MNC Peduli bekerja sama dengan PT Recycle Maggot Indonesia untuk mengelola limbah makanan. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah makanan dengan mengolahnya menjadi berbagai produk bermanfaat seperti pupuk dan pakan hewan ternak. Limbah makanan menjadi salah satu jenis sampah terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tahun 2023, sampah sisa makanan mencapai 41% dari total sampah yang dihasilkan masyarakat Indonesia. Mengatasi permasalahan limbah makanan, Lido Lake Resort by MNC Hotel dan MNC Peduli berkolaborasi dengan PT Recycle Maggot Indonesia untuk mengolah limbah makanan menjadi produk yang bermanfaat. Tak hanya berkontribusi menekan jumlah sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, nantinya sampah makanan yang berasal dari hotel yang dikelola MNC Land ini juga akan diolah menjadi pupuk untuk tanaman dan pakan hewan ternak. Kita rata-rata seminggu itu ada 500 kg sampah, jadi per bulannya rata-rata sekitar 4.000 sampai 4.500 kg sampah. Tentunya dengan adanya program kerjasama pengolahan limbah ini, kita bisa mengurangi suplai pembuangan sampah kita ke TPA itu bisa 50%, yang harusnya biasanya kita buang sekitar 4 ton per bulan, hanya jadi 2 ton per bulan. Saya selama ini sudah menjalani kurang lebih 9 bulan kerjasama dengan hotel, alhamdulillah. Pakan ternak ini, Maggot ini memang mengurai sampah organik yang jelas-jelas membantu kita sebagai peternak. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi cara untuk mengatasi masalah sampah organik yang berada di Lido Lake Resort by MNC Hotel, sehingga tercipta kawasan yang bersih, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Hadisti Arifa, Eri Nugraha, Raga Firdaus, iNews melaporkan.